Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arianti, dosen dari Program Studi Ilmu Keperawatan FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajarkan kepada adik-adik semua, khususnya peserta di blok elektif untuk diabetes edukator, tentang salah satu topik, yaitu bagaimana kita mengedukasi untuk perawatan dan juga pemeriksaan kaki pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Untuk persiapan, silahkan adik-adik bisa membaca di buku panduan praktikum. Pada kali ini kita akan langsung melakukan bagaimana mengedukasi pasien diabetes untuk melakukan perawatan kaki dan juga pemeriksaan kaki diabetes mellitus. Ya, setelah kita mempersiapkan peralatan, kita bisa langsung melakukan edukasi sekaligus melakukan pemeriksaan kaki diabetes. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan Bapak, saya Arianti, saya perawat yang merawat Bapak pada shift pagi hari ini, nanti insya Allah sampai dengan jam 2. Pada kesempatan kali ini boleh saya cek dulu, sebutkan nama dan juga alamat Bapak. Pak Wal, alamatnya Bulus. Oke, saya cek dengan gelangnya ya. Oke, Pak Wal, betul, alamatnya di mana tadi Bapak? Bulus ya, Imogiri, Bantul. Baik, alhamdulillah, ini Bapak kesempatan ini kita akan lakukan nanti pemeriksaan kaki untuk Pak Wal. Nanti saya akan buka bagian kaki dan juga kita akan lihat bagaimana kondisi kaki dari Pak Wal. Baik, untuk posisi Pak Wal mau duduk atau mau sambil berbaring Pak Wal? Duduk aja. Ya, berbaring saja nggih. Nanti insya Allah kita akan buka hanya bagian kakinya saja. Baik, pasien memilih untuk berbaring saat kita melakukan pemeriksaan kaki, ataupun kalau pasien duduk juga bisa kita tetap lakukan untuk pemeriksaan dan perawatan kaki diabetes. Ya, permisi Pak Wal, saya buka dulu ya kakinya ya. Ya, kita buka saja bagian yang akan diperiksa, mungkin sampai lutut ya. Permisi Pak Wal. Nggak apa-apa ya Pak Wal ya, maaf ya. Oke. Baik, posisi pasien sudah nyaman. Bapak sudah nyaman ya, seperti ini ya. Sebelumnya kita cuci tangan dulu. Ya, pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan inspeksi atau melihat dari kedua kaki pasien diabetes mellitus ini. Yang pertama kita perhatikan adalah warna, kemudian bagaimana kondisi kaki dari pasien, ya. Dilihat di sini, maaf nggih Pak Wal ya. Kita perhatikan warnanya sawo matang, kemudian tidak ada kaki retak atau pecah-pecah. Kemudian perhatikan apakah ada lepuhan atau luka. Kita lihat mulai dari lutut, kemudian punggung kaki dan telapak kaki, serta sela-sela jari. Ya, saya menemukan di sini ada luka yang terdapat di jari tengah dari kaki kiri pasien. Kemudian itu yang disebut dengan inspeksi ya, diobservasi. Kemudian yang kedua, kita perhatikan apakah ada tanda-tanda infeksi. Seperti kita ketahui, tanda infeksi adalah adanya kemerahan, bengkak, ada teraba hangat, dan mungkin ada juga darah ataupun cairan yang keluar dari kaki dari pasien. Kita cari apakah memang ada tanda-tanda infeksi. Di sini kulit dari lutut sampai punggung kaki utuh. Begitu juga dengan telapak kaki, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak, tidak ada cairan ataupun darah yang merembes dari kaki pasien. Kemudian, yang ketiga yang harus kita inspeksi adalah bentuk kaki pasien ya.
Bentuk kaki di sini termasuk adalah bentuk dari jari-jari kaki pasien. Boleh ditekuk dulu Bapak kakinya. Baik, yang satu lagi. Ya, menapak seperti ini. Baik, kita lihat bentuk kaki pasien seperti ini, menapak, lurus. Kita tidak menemukan adanya jari-jari yang saling bertumpuk ya. Jari-jarinya semua terpisah, tidak ada yang menumpuk. Kemudian tidak ada hamertus. Hamertus itu jari seperti palu ataupun jari cautus ya, seperti mencengkram. Jadi semua jari-jari dari pasien ini bentuknya masih normal. Kemudian kita perhatikan selanjutnya apakah kuku itu dari pasien ada gangguan bentuknya ya, bentuk dari kuku dari pasien. Kita lihat kukunya pasien dari jari-jari kaki memang semuanya masih rata ya. Tidak ada yang mengarah ke dalam atau yang disebut dengan inground toes ya, inground nail ya. Ya, semuanya masih rata. Dan kita tidak temukan adanya jamur, kutil, tetapi saya menemukan ada kapalan, beberapa penebalan di bagian kaki. Maaf, luruskan lagi Bapak. Ya. Kita raba ya, kita lihat ya. Ya. Tidak ada kapalan di telapak kaki, hanya ada di mata kaki sebelah kanan saja ada penebalan atau yang biasa kita sebut dengan kalus. Ya, setelah kita melakukan inspeksi, selanjutnya kita lakukan meraba atau melakukan palpasi pada arteri yang ada di kaki. Untuk arteri yang ada di kaki, kita bisa meraba pada arteri inguinalis, arteri poplitealis, arteri tibialis posterior, dan juga dorsalis pedis. Pada kali ini saya akan mencontohkan bagaimana melakukan palpasi pada arteri poplitealis terlebih dahulu. Maaf Bapak, saya buka kembali. Ya, arteri poplitea ada di belakang lutut pasien. Ya. Untuk mencari arteri poplitea, kaki diluruskan, turun Pak. Ya. 3 jari berada di belakang lutut pasien. Kita cari nadi poplitealis. Ya, kita ukur bagaimana kekuatan dari arteri poplitealis, apakah teratur denyutnya dan juga teraba penuh. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada arteri tibialis posterior. Kita bisa menemukan arteri tibialis di bagian bawah mata kaki pasien. Cari denyutnya dengan 3 jari. Ya. Tentukan kembali bagaimana denyut nadinya, reguler atau tidak, dan apakah terisi teraba penuh atau tidak. Ya. Setelah itu yang terakhir kita bisa meraba nadi dorsalis pedis, yaitu pada punggung kaki. Di punggung kaki, di puncak punggung kaki kita temukan dengan meraba dengan menggunakan 3 jari kembali. Ya. Rasakan bagaimana denyut nadi pada arteri dorsalis pedis, apakah reguler dan juga teraba penuh. Kita bisa membandingkan kekuatan arteri kaki pada kaki kanan dan juga kaki kiri. Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Ya, pada pasien ini Pak Wal. Ya, nadi yang bisa saya temukan tadi adalah lebih kuat teraba pada nadi dorsalis pedis dan juga tibialis, dan keduanya teraba sama kuat dan reguler. Baik, kemudian kita akan lanjutkan dengan memeriksa capillary refill time.
Artinya adalah kita akan mengecek bagaimana pengisian arteri kapiler, apakah terdapat penurunan atau masih normal ya. Cara melakukannya adalah, maaf boleh ditekuk sedikit, yang ini aja Pak Wal. Kita tentukan jari mana yang akan kita lakukan penekanan. Saya pilih ibu jari ya, ibu jari dijiti 1 pada kaki kanan pasien, tekan selama 2 detik dan lepas dengan cepat. Ya, normalnya kembalinya merah, warna merah pada jari yang ditekan itu kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik berarti ada penurunan dari perfusi di kapiler. Lakukan pengecekan capillary refill time pada kedua kaki. Kita tekan 2 detik, menjadi warnanya pucat, lepas cepat. Normalnya dia akan kembali setelah kurang dari 2 detik. Ya, dua-duanya alhamdulillah normal ya Pak Wal. Iya. Baik. Setelah melakukan inspeksi dan palpasi, sekarang kita akan melakukan perawatan kaki diabetes. Apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan perlengkapan yang ada di buku praktikum. Kita harus menyiapkan air hangat. Ya, sini saya sudah siapkan air hangat. Ya, di sini. Kemudian kita siapkan handuk kecil atau waslap. Kemudian ada handuk besar nanti untuk mengeringkan ya. Baik, saya akan berikan alas dulu pada kedua kaki pasien. Maaf nih Pak Wal. Kita alasi dulu. Ya, boleh turun. Ya. Kemudian kita boleh bersihkan dulu kakinya. Dibasahi dulu dari mulai lutut. Saya akan contohkan pada kaki kanan dulu ya. Baru kita sela-sela jarinya juga jangan lupa. Kemudian kita berikan sabun. Apa awal ditekuk sedikit kakinya. Oke. Jadi kalau kita membersihkan kaki, dianjurkan Bapak nanti pakai handuk yang lembut ya. Iya. Kemudian ini sela-sela jari juga ikut dibersihkan. Karena biasanya kita kotoran suka tersimpan di sela-sela jari sampai dengan telapak kaki. Pakai sabunnya juga yang lembut ya Pak Wal. Iya. Kemudian nanti dibersihkan dulu, dibilas. Ya, dibilas dulu. Sela-sela jari jangan lupa. Kuku, bawah kaki, telapak kaki. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Sekali lagi. Lakukan pasien bisa membersihkan kakinya yang sebelah kiri nanti, sehingga pasien dan keluarga dapat melakukan bagaimana membersihkan kaki dengan benar. Ya, dikeringkan dengan handuk yang lembut ya Pak Wal ya. Iya. Tidak menggunakan bahan yang kasar untuk handuknya. Dan lakukan juga pada sela-sela jari. Ya, sambil dibersihkan. Baik, alhamdulillah kaki sudah dibersihkan dan dicuci. Kemudian kita lakukan kalau sudah dicuci Pak Wal, habis mandi dianjurkan memang menggunakan lotion ya Pak Wal. Iya. Tujuannya nanti, nah lotion ini bisa Bapak gunakan sesuai dengan
yang ada di rumah atau kemampuan Bapak ya. Lotion digunakan pada seluruh kaki kecuali Pak Wal. Boleh ditekuk Pak Wal kakinya? Oke. Ya, kecuali pada sela-sela jari. Jadi boleh dipakai mulai dari lutut, punggung kaki, telapak kaki, kecuali sela-sela jari. Pak Wal tahu kenapa tidak boleh dilakukan pemberian lotion pada sela jari Pak Wal? Karena tidak lembab nanti. Ya, betul sekali. Ya, sudah seperti ini, sudah diberi lotion. Sela-sela jari tidak perlu diberi lotion karena nanti suasananya lebih lembab daripada bagian kaki yang lain dan itu berpotensi memunculkan adanya jamur ya. Nah, setelah itu Pak Wal, setelah kaki dibersihkan kemudian dikasih lotion, saya akan mengajari Bapak bagaimana memotong kuku yang benar ya. Oke. Saya punya alat di sini. Mungkin kalau Pak Wal di rumah ada gunting kuku ya. Nah, cara memotong kuku, untuk gunting kuku pada pasien diabetes itu harusnya tidak terlalu dekat dengan kulit. Jadi tidak boleh terlalu pendek Pak Wal. Ya. Kalau boleh saya lihat di sini, maaf ya. Ini adalah kukunya Pak Wal sudah panjang ya. Nanti Bapak untuk memotong kuku cukup lurus ya. Ini saya contohkan yang potong kuku tangan saja nggih ya. Tidak boleh terlalu mepet sama kulit bagian dagingnya tangan ini dan tidak boleh meruncing. Jadi lurus saja. Kemudian kita bisa rapikan dengan menggunakan kikir ya, kikirnya gunting kuku. Nah, ini pakai kikir saja. Untuk menghaluskan, sehingga memang ujung-ujung kuku ini diharapkan tidak runcing dan tidak berpotensi melukai bagian dari jari tangannya. Ya, seperti ini ya Pak Wal. Jadi lurus, kemudian dirapikan dengan kikir supaya ujung-ujungnya menjadi lembut dan tidak beresiko melukai bagian dari jari tangan yang lain. Nah, begitu yang beresiko adalah seperti ini. Saya lihat kaki Pak Wal kemarin sudah dipotong kukunya, tapi memang kalau kita lihat dari bentuknya ini Pak Wal ya, ini sangat runcing. Nah, inilah yang harusnya dihindari ya, sehingga memotong kuku nanti cukup rata seperti ini Pak Wal, tidak usah terlalu pendek dan nanti ujung-ujungnya kita bisa haluskan. Ya, ini terlalu runcing ya. Yang lainnya belum begitu panjang, jadi nunggu agak panjang baru kita potong secara rata ya. Baik, kemudian setelah kita mengajarkan cara merawat kaki tadi dan juga memotong kuku dengan posisi yang betul untuk kukunya, kita sekarang akan melanjutkan ke alas kaki ya. Untuk ini saya tutup dulu Pak Wal. Kita rapikan dulu. Oke. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan, kemudian bagaimana perawatan kaki, mulai dari membersihkan, memberi lotion, dan bagaimana memotong kuku, sekarang kita akan melihat bagaimana alas kaki yang digunakan oleh pasien. Pak Wal, tadi kita sudah belajar bagaimana cara merawat kaki. Sekarang saya mau lihat sepatu yang dipakai Pak Wal ya. Baik, saya ambil. Baik, ini sepatu Pak Wal ya, betul ya. Baik. Untuk pemilihan sepatu Pak Wal dan juga sandal bagi pasien-pasien DM ini memang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah ukuran ya. Kalau boleh saya tahu ini ukurannya sudah sesuai dengan ukuran kaki Pak Wal? Sudah ya. Tidak sempit Pak Wal? Tidak. Ya, jadi Pak Wal sudah baik sekali. Beliau menggunakan sepatu yang sesuai dengan ukuran
ya. Kemudian kita lihat dari bentuknya, dari sepatu yang digunakan oleh Pak Wal, bagian ujung di sini memang menyempit ya. Nanti Pak Wal sebaiknya memang ketika memilih alas kaki untuk pasien DM khususnya dianjurkan yang alas kaki itu di bagian ujungnya tidak menyempit, karena kita khawatirkan nanti akan terjadi mengganggu perfusi atau aliran darah sampai ke jari-jari kaki. Kalau Pak Wal sendiri pakai seperti ini nyaman? Nyaman karena nggak sampai di situ. Oh ya, tidak sampai ke ujung ya? Iya, cuma sampai gini. Ya, baik. Dianjurkan pada pasien DM memang kakinya ini harusnya tidak mengalami adanya tekanan, sehingga memang dihindari posisi atau bentuk sepatu yang ujungnya meruncing seperti ini. Tapi kalau menurut Pak Wal tadi ini memang kakinya tidak sampai ujung sini ya, hanya sampai separuhnya sini. Dan kalau kita lihat memang ini ada haknya, dan bagaimana sol sepatunya dianjurkan yang lembut dan nyaman untuk pasien, sehingga tidak menimbulkan potensi terjadinya lecet pada kaki pasien. Oke, kemudian Pak Wal, ini kalau pengen dipakai sebaiknya karena ini sepatunya tertutup, Bapak bisa mengeceknya sebelum dipakai dengan dimiringkan seperti ini ya Pak Wal, sehingga nanti diharapkan adanya kotoran, kerikil, ataupun benda-benda yang beresiko terjadinya melukai dari kaki pasien bisa kita hindari. Oke. Kemudian dianjurkan tidak pakai hak ya, ini haknya sih tidak terlalu tinggi ya. Baik, untuk pemilihan sepatu seperti itu, begitu juga dengan alas kaki yang lain seperti sandal. Dan memang dianjurkan nanti Pak Wal ya, kalau di dalam rumah ataupun di luar rumah sebaiknya Bapak tetap menggunakan alas kaki. Jadi kalau di dalam rumah mungkin Bapak punya sandal khusus untuk di dalam rumah, dan di luar rumah juga tetap pakai sandal. Iya. Ya, tujuannya untuk apa Pak Wal? Ya tidak kena luka atau enggak kena yang bendanya tajam. Iya, betul sekali. Jadi memang bagaimana melindungi kaki para penderita diabetes adalah dengan tetap menggunakan alas kaki dimanapun ya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan untuk kaos kaki Pak Wal, ini kalau misalnya Bapak memilih menggunakan kaos kaki, dianjurkan memang kaos kakinya yang tidak terlalu ketat ya. Karena kalau terlalu ketat nanti bisa lagi-lagi menghambat sirkulasi darah sampai ke ujung-ujung jari kaki. Iya. Baik, kemudian satu pesan lagi Pak Wal, kalau pakai kaos kaki ataupun sepatu itu kalau bisa kaos kaki diganti setiap hari, atau jika basah segera diganti dengan yang baru, jangan dipakai terlalu lama ya. Karena tadi memang akhirnya kita bisa menemukan adanya tadi luka ya, luka sedikit itu adalah seperti kutu air begitu ya Pak Wal ya. Karena sering becekan hari. Nah itu ya, jadi harapannya kalau sepatu basah atau alas kaki basah nanti kita bisa cegah dengan segera kita ganti yang baru, segera dikeringkan begitu, dan tidak dipakai lagi yang basah. Oke, nah tadi saya menemukan adanya luka itu Pak Wal ya, luka kecil, tapi kita tidak boleh menyepelekan luka ya. Maka daripada itu jika Bapak menemukan luka kecil, sekecil apapun, nanti bisa dibersihkan dulu tadi dengan air hangat, kemudian dikeringkan dan diberikan obat antiseptik. Ini untuk membunuh kuman jika memang ada luka walaupun kecil. Karena luka kecil nanti bisa berpotensi menjadi luka yang besar dan akan sulit dan lebih lama untuk disembuhkan. Ya. Setelah diberi betadine jangan lupa kasih plester ya Pak Wal. Kalau ada kasa steril, Bapak bisa pakai kasa dengan plester. Kalau tidak ada, Bapak bisa langsung tempelkan plester yang instan yang sudah banyak dijual bebas. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini Pak Wal? Ya, untuk menjaga kelembapan itu bagaimana? Menjaga kelembaban dari kaki. Ya, betul sekali teman-teman bahwa pasien diabetes itu kondisi kakinya harus dijaga lembab supaya tidak kering ya Pak Wal. Tadi salah satu upaya kita adalah menggunakan lotion ya. Lotion diharapkan akan membantu moist atau kelembaban dari kaki sehingga kakinya lembut dan tidak terjadi retak-retak atau pecah-pecah, di mana kalau ada retakan atau pecah, disitulah si kuman itu bisa masuk ke dalam
kaki Bapak dan berpotensi menimbulkan luka. Jadi pertanyaan Pak Wal tadi, menjaga kelembaban adalah dengan menggunakan lotion, tapi tidak untuk di mana tadi Pak Wal? Sela-sela jari. Di sela jari. Ada lagi Pak Wal? Sudah cukup. Ya, alhamdulillah untuk kondisi kaki pasien DM pada kali ini kita temukan kondisinya baik. Hanya memang saya temukan tadi ada satu luka kecil ya terkait dengan kutu air ya, karena tadi Bapak masih menggunakan atau alas kakinya masih basah dipakai ataupun sering beraktivitas dengan kondisi kaki yang basah ya. Dan ini pesan untuk Pak Wal ya. Pak Wal perokok mboten? Tidak merokok, bagus sekali. Jadi pasien DM dianjurkan segera berhenti merokok. Yang kedua adalah jangan pernah ya Pak Wal ya untuk melakukan kompres panas langsung pada kaki. Misal merendam kaki di air panas ataupun menggunakan botol panas, karena itu akan berpotensi menjadi lecet ya, melepuh dan akhirnya terjadi luka. Kemudian ini Pak Wal masih suka berjalan tanpa alas kaki mungkin ketika panas gitu? Pakai alas kaki kalau berjalan. Ya, betul. Menjaga itu tadi karena benda tajam. Iya. Ya, termasuk berjalan di atas aspal panas, batu panas yang bagi sebagian orang mungkin itu dianggap sebagai terapi. Tetapi pada pasien DM tidak dianjurkan sama sekali untuk berjalan tanpa alas kaki di aspal yang panas atau batu yang panas ya. Kemudian tadi sudah tahu ya cara memotong kuku, dan walaupun tadi saya temukan ada beberapa titik ada kapalnya, ada kalusnya, itu dianjurkan tidak dipotong sendiri ya Pak Wal. Ya, jadi kadang pasien ini suka iseng motong-motong yang kulit-kulit tebal itu ya, dibuang sendiri, dan itu tidak boleh dilakukan sendiri. Silakan langsung ke petugas pelayanan kesehatan untuk membersihkan dari kalus ataupun kapalan yang ada. Oke. Kemudian jangan lupa nanti kalau mau pakai air panas untuk mandi ataupun untuk mencuci kaki atau untuk apa, Bapak bisa mengecek dulu suhu di dalam baskom dengan menggunakan punggung tangan ya Pak Wal. Ya, jangan langsung dipakai karena khawatir ya nanti bisa lecet dan timbul lepuh, lagi-lagi timbul luka. Baik. Ya, alhamdulillah sudah selesai Pak Wal. Untuk pemeriksaan kaki dan perawatan kakinya, alhamdulillah kondisi kaki Pak Wal masih baik, tidak ada luka, hanya ada tadi kutu air ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Harapannya ke depan insya Allah kutu airnya tidak ada ya, nanti cepat kita tangani dengan obat ya. Nah, baiklah Pak Wal, saya mohon pamit karena sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dalam nanti kurang lebih 2 jam lagi saya akan kembali ke sini untuk menginjeksikan insulin ke Bapak. Jadi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai melakukan bagaimana cara melakukan pemeriksaan kaki pada pasien diabetes dan juga bagaimana melakukan edukasi tentang perawatan kaki pada pasien diabetes. Harapannya adalah memang kaki-kaki para diabetes ini bisa dirawat secara mandiri baik oleh pasien maupun keluarga, dan kita sebagai tenaga kesehatan juga harus selalu melakukan edukasi dimanapun dan kapanpun untuk mengingatkan para pasien diabetes dan juga keluarganya untuk memberikan perhatian pada kakinya, sehingga kita dapat mencegah salah satu komplikasi terbesar pada pasien diabetes, yaitu ulkus diabetes yang akan berakhir pada terjadinya amputasi. Demikian praktikum yang bisa kita pelajari pada hari ini. Insya Allah untuk diskusi kita lanjutkan melalui meeting di online dengan saya. Oleh karena itu mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.